Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon maaf ya, saya tadi izin terlambat sebentar karena baru menyelesaikan eh, sidang skripsi barusan ya. Baik, izin memperkenalkan diri, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian. Hari ini kita mau matrikulasi mata kuliah kebijakan dalam praktek kebidanan. Saya di sini Ibu Dini yang hari ini akan menyampaikan materi matrikulasi. Barangkali ini kayaknya teman-teman mungkin masih ada yang di tempat praktek, masih ada yang bekerja, monggo silahkan bisa dilanjutkan aktivitasnya. Insya Allah kegiatan pada sore hari ini saya record, jadi barangkali ada teman-teman yang tidak dapat mengikuti secara penuh, nanti bisa tetap mendengarkan kembali melalui akses record atau rekamannya, gitu ya. Oke, nanti kalau sudah mulai pembelajaran, insya Allah saya memegang mata kuliah di Asuhan Kebidanan KB, biasanya departemen saya, begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya nanti juga tidak terlalu lama, saya izin untuk share screen. Kita mulai pemanasan materi pada hari ini. Insya Allah, ini materinya juga bukan materi baru ya sebenarnya, tapi yang namanya matrikulasi kan memang tujuannya untuk warming up, untuk mengingat kembali memori yang dulu barangkali di D3 juga sudah pernah disampaikan, kemudian terjeda bekerja, sekarang menempuh dunia pendidikan lagi, maka kita mengingat lagi teori-teori yang sebenarnya saya yakin sudah pernah didengar dulu waktu di tahapan D3, begitu. Baik, dalam mata kuliah kebijakan dalam praktek kebidanan, hari ini topik bahasannya adalah terkait hak asasi manusia dalam kesehatan reproduksi, ya. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu dari hak asasi manusia dalam kesehatan reproduksi. Hak manusia dalam reproduksi merupakan hak-hak yang mendasar untuk setiap pasangan maupun yang sifatnya individu. Jadi tidak hanya berlaku untuk mereka yang mungkin statusnya sudah menikah, namun juga berlaku untuk yang sifatnya masih menjadi individu. Tentu dalam hal ini adalah ranahnya perempuan, begitu ya, untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, waktu memiliki anak, serta mendapatkan informasi mengenai cara melakukannya, termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi. Jadi dalam hal ini nanti kalau konteksnya merupakan sebuah individu, tentu tidak hanya berbicara masalah mengatur jumlah anak, jarak kelahiran, waktu memiliki anak, namun di sini juga semakin berkembang seorang wanita boleh ya memilihkan dia memutuskan itu adalah haknya untuk menikah atau tidak, untuk memiliki anak atau tidak. Ini juga sekarang adalah masuk dalam hak dari kesehatan reproduksi. Kemudian di sini saya beri garis bawah pada kalimat mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi. Maknanya apa? Di sini kan merupakan hak setiap wanita, setiap pasangan itu harus mendapatkan standar tertinggi dari kesehatan reproduksi. Artinya, saya percaya bahwa ibu-ibu sekalian di sini yang bekerja, kita ini sudah mulai dari tahun berapa ya, ada yang namanya BPJS. BPJS merupakan asuransi kesehatan yang dibuat oleh pemerintah mengcover masyarakat untuk mempermudah aksesnya terhadap kesehatan. Namun dalam hal ini ada stereotip bahwa dengan adanya jaminan kesehatan dari BPJS itu menimbulkan suatu stigma bahwa kalau pakai BPJS ini pelayanannya akan ada di bawah dari standar yang tidak memakai BPJS bagi mereka yang membayar umum atau asuransi swasta. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita bersama, termasuk ibu-ibu yang ada di pelayanan. Bagaimana kemudian ketika kita dihadapkan dengan tantangan bahwa sebenarnya amanatnya mau ada BPJS maupun tidak, mau dia pasien umum ataupun asuransi swasta, setiap individu haknya adalah mendapatkan standar tertinggi dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Kalau kita berbicara ranah kesehatan reproduksi, tentu hal itu harusnya dimaknai dengan pemikiran bahwa dalam semua aspek kesehatan tentunya ya, nggak cuma kesehatan reproduksi. Jadi kita ketemu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, mau itu statusnya pembayarannya seperti apapun, BPJS yang PBI, BPJS yang berbayar kelas 1, 2, 3,
dia umum atau dia punya asuransi swasta, harusnya tetap menjadi komitmen kita untuk memberikan pelayanan dengan standar yang tertinggi, ya, dengan pelayanan yang terbaik dari kita, ya. Baik, hak tersebut yang tadi sudah dijelaskan itu juga mencakup bukan hanya sebatas kehamilan persalinan, menentukan jumlah jarak kehamilan maupun persalinan, tetapi juga mencakup hak kesehatan seksual, termasuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi maupun perlakuan kesewenang-wenangan maupun juga kekerasan. Yang saya sebutkan tadi ya, wanita itu boleh memilih menikah atau tidak menikah. Jadi menikah itu memang tidak menjadikan suatu kewajiban ya kalau kita berbicara pada ranah konteks teori, tapi enggak mungkin tidak akan sama kalau nanti diseberangkan dengan norma-norma agama. Dan itu semua baliknya adalah kembali pada setiap individu berhak menentukan apa yang mau diputuskan dalam diri dan kehidupannya gitu. Jadi mulai sekarang kurang-kurangin ya kalau ada teman keluarga yang memang sudah menginjak pada usianya, kemudian dia memutuskan mungkin belum menikah, belum punya baby, kurang-kurangin untuk julid bertanya kapan menikah, kapan punya anak, begitu ya. Kalau udah punya anak satu, kapan punya adik lagi. Sering ya meme-meme di TikTok seperti itu yang kita temui. Sebenarnya itu sangat erat sekali kalau mau kita kaitkan dengan hak dalam kesehatan reproduksi. Karena balik lagi, menikah, punya anak, menambah jumlah anak, mengatur jumlah persalinan, jaraknya, itu merupakan hak mutlak dari setiap individu. Begitu. Oke, saya cek sound dulu. Apakah suara saya lancar atau putus-putus? Karena di sini ada notifikasi jaringan saya agak bermasalah. Apakah suara saya masih bisa terdengar jelas, Ibu-ibu, Mbak-mbak? Lancar, Bu. Lancar ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah peran bidan dalam menegakkan hak asasi manusia terkait reproduksi. Di sini kita bisa melihat kembali pada Permenkes nomor 28 tahun Mohon 2017. maaf, Bu. Putus-putus, Bu. Oke, Saya juga putus-putus, Bu. kita tunggu sebentar. Masih putus-putus suara Bu Dini? Kurang sering putus-putusnya. Masih putus-putus sekarang, teman-teman yang lainnya? Jelas? Sekarang sudah Sudah lancar, tidak, Bu. Bu. Sudah Sudah tidak, Bu. jelas. Sudah Sudah jelas, Bu. jelas. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Di Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan di pasal 18 yang di sana menjelaskan tentang penyelenggaraan praktek kebidanan, kewenangannya adalah pada pelayanan kesehatan ibu, anak, kemudian kesehatan reproduksi perempuan dan juga keluarga berencana. Kemudian kita fokus nanti di poin yang C ya, di pelayanan kesehatan reproduksi karena ini hak asasi manusia dalam kesehatan reproduksi. Nah, kemudian dilanjutkan nanti di pasal 21 penjelasan tentang pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksud pada poin C tadi, ya. Yang dimaksud di poin C ini ya itu dilanjutkan di pasal 21. Di sana didetailkan bahwa kewenangan bidan adalah memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dan kemudian pemberian alat kontrasepsi oral maupun juga kondom. Sedangkan kewenangan untuk IUD dan implan nanti bisa di cross check pada pasal 25 di huruf A. Jadi kalau kita mau mengacu bidan itu kalau mau ngurusi kesehatan reproduksi perempuan, payung hukumnya yang mana? Ini jawabannya ya. Ada di Permenkes nomor 28 tahun 2017, ada di pasal 18, kemudian di pasal 21 dan juga di pasal 25. Ini payung hukum kita kalau misalnya muncul suatu pertanyaan bahwa kalau bidan itu mau mengurusi ranahnya kesehatan reproduksi, payung hukumnya yang mana tercantum di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu peran bidan dalam menegakkan hak asasi manusia pada kesehatan reproduksi berarti komposisi di dalamnya antara lain melakukan konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, konseling tentang infertilitas, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, pendewasaan usia perkawinan dan juga pendidikan seksualitas maupun juga gender gender. Jadi di sini kalau kita berbicara poin A sampai dengan poin G, tentu Nah, tidak semua dari peran kewenangan bidan bagus ini kali. Yang setunggal kali dibandingin apa katakan.
5.000 mau ya. Ada yang bocor ya suaranya? Sebentar, saya cek dulu. 10.000-an. Oke, kayaknya lagi di pasar ya, lagi tawar-menawar, harganya 10 ribuan gitu, nggak apa-apa. Pulang kerja kalau sore-sore kadang Bu Bidan mampir dulu ya ke pasar, nanti nyampe rumah masak gitu. Oke, nggak apa-apa. Eh, Monggo sambil dilanjut aktivitasnya. Eh, saya lanjutkan dari 8 aspek pada pembinaan kesehatan reproduksi ini, tentu tidak semua kita lakukan kewenangannya secara mandiri ya. Kita tetap harus mengingat batasan-batasan mana yang kemudian nanti kita membutuhkan kolaborasi maupun juga rujukan. Misalnya infertilitas, tentu kita nggak bisa ya memberikan terapi hormonal untuk pasangan yang datang dengan keluhan infertil primer maupun sekunder. Kita nggak bisa. Tapi kalau screening, konseling, bisa kita nanti melakukan rujukan kolaborasi begitu ya. Kita nanti mengidentifikasi misalnya misalnya nih infertilitasnya mau kita berikan terapi dengan em, kita hitung, kita bantu hitung masa suburnya, kemudian nanti kita arahkan di ketika masa subur itu pasangan direkomendasikan untuk melakukan koitus. Nah, itu masih boleh kalau pemberian itu kan sebenarnya masuk tata laksana ya, tata laksana yang sifatnya masih alami, tidak menggunakan medisin, masih non medisin itu masih masih boleh. Ya, kita memberikan KIE misalnya memberikan aromaterapi, terapi-terapi holistik yang sifatnya pada psikologis supaya pasangan suami istri ini mempunyai mental psikis yang lebih siap, yang lebih rileks, yang kemudian bisa memperbaiki kualitas sperma dan ovum yang akhirnya nanti bisa meningkatkan potensi istri untuk menjadi hamil misalnya itu masih bisa. Tapi kemudian ketika langkah-langkah non-invasif atau non-medicine tadi tidak berhasil, yang kemudian kita harus melakukan terapi yang sifatnya hormon atau terapi-terapi invasif tentu harus dengan melakukan tindakan kolaborasi atau rujukan gitu ya. Jadi sekali lagi aktivitas yang kita lakukan harus tetap mempertimbangkan batasan ranah kewenangan dari seorang bidan, mana yang masih boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Oh ya, sebelum saya terlupa, terlewat, infertilitas kita juga perlu mengingat ya, sejauh mana kita mau memberikan terapi non-medisin, ketika itu nggak berhasil, kita juga nggak boleh terlalu lama ya, misalnya kita memberikan bantuan non-medisin sampai 2 tahun. Nah, ini kan memakan waktu yang terlalu lama yang semakin lama infertil itu mendapat penanganan, potensi untuk hamil itu kan semakin bertambah usia akan semakin rendah ya. Jadi kita juga harus berhitung kalau kita mau memberikan alternatif, memberikan holistik, komplementer, harus dengan mempertimbangkan waktu, apakah masih cukup banyak waktu atau sebenarnya ini merupakan batasan usia yang dia memang harus segera mendapatkan terapi secara hormonal sehingga kita butuh segera melakukan kolaborasi. Itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, kita berlanjut pada 10 hak-hak dalam kehidupan seksual. Ya, kalau kita berbicara kehidupan seksual itu tidak hanya terbatas pada hubungan suami istri atau koitus ya, tetapi hak seksual ini semua hal nanti yang berkaitan dengan reproduksi dari wanita dan juga pasangan suami istri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hak terhadap kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum, dan bebas dari semua diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas, dan juga gender. Gender. Seluruh umat manusia terlahir bebas dan sama dalam hal martabat dan juga hak, dan harus menikmati perlindungan yang sama di depan hukum dari diskriminasi berdasarkan seksualitas, jenis kelamin maupun juga gender ya. Oke, jadi contohnya saja ketika kita melihat ada ya masih budaya-budaya patriarki yang mengagung-agungkan satu jenis kelamin tertentu, biasanya yaitu laki-laki. Nah, kita harus berhati-hati ketika misalnya ada suatu kehamilan, kemudian lanjut dengan persalinan, yang lahir ini bayi laki-laki dengan yang lahir itu bayi perempuan. Kalau yang membedakan, misalnya suatu keluarga itu menganut sebuah tradisi, kalau yang lahir bayinya laki-laki mereka akan bersuka cita, tapi kalau yang lahir bayinya perempuan dianggap merupakan sebuah beban. Nah, itu nggak boleh menjadi bidannya ikut-ikutan kayak gitu. Kita sebagai seorang bidan memperlakukan pasien laki-laki dan perempuan, kayak yang saya contohkan tadi, harus tetap sama.
Tapi kalau misalnya keluarga-keluarga tertentu, misalnya etnis Batak, etnis Chinese ya, yang ada paham kepercayaan seperti itu ya kita sekedar menghormati keputusan atau norma budaya itu, namun tidak boleh sampai ada pembeda dalam hal pemberian layanan kesehatan. Demikian pula harus dipesankan kalau itu hanya sebatas budaya yang tidak merugikan kesehatan dari si anak, itu sih masih boleh ya kita hormati. Tapi kalau sampai budaya itu merugikan dari kesehatan si anak ini tadi yang terkait jenis kelamin tadi, itu tentu kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Jangan sampai apa yang dilakukan dari norma kebudayaan tadi merugikan dari kesehatan eh, yang membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tadi. Ya, contohnya ini juga misalnya kalau kita ketemu dengan yang namanya budaya sunat perempuan, itu kan sekarang sudah nggak boleh ya, ada undang-undang khusus yang melarang sunat perempuan itu melanggar hak reproduksi. Nah, kalau ada suatu daerah masih memiliki kepercayaan itu, wajib hukumnya bagi seorang bidan mencegah, kemudian menolak, bahkan boleh ya untuk sampai memintakan perlindungan bantuan hukum ketika menemukan hal itu. Di satu wilayah juga pernah ditemui, caranya tidak frontal dengan semata-mata memberikan perlawanan ya di depan keluarga pasien, tapi ada dulu yang cerita itu memberikan trik melakukan sunat perempuannya hanya dengan menempelkan alat kelamin dari si bayi perempuan ya di bagian klitorisnya itu dengan alat medis ya, pinset maupun gunting, tapi betul-betul hanya ditempel, tidak digores sama sekali. Jadi hanya memunculkan stigma bahwa seolah-olah sunat perempuan itu sudah dilakukan. Padahal sebenarnya kita sama sekali tidak menyakiti, menggores pun juga tidak ya. Nah, itu ada yang caranya seperti itu. Nah, itu menjadi suatu kewajiban, bukan lagi himbauan, karena kalau dalam hal sunat perempuan ini memang sudah ada larangannya. Ya, nanti secara mendetail kenapa sunat perempuan ini dilarang ada di mata kuliah etika ya. Nanti kalau teman-teman lebih penasaran lagi sebenarnya kerugian secara medisnya bagaimana nanti ada bahasannya khusus di mata kuliah etika. Insya Allah nanti kalau ketemu ya. Baik, hak yang kedua adalah untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin ya dalam dalam berpendapat ya ini ya tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas maupun juga gender. Semua orang berhak berada dalam lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif, bebas, bermakna pada aspek kehidupan manusia di masyarakat dalam lingkup ekonomi, sosial, budaya, politik di tingkat lokal, nasional, regional, internasional, melalui pembangunan di mana hak asasi manusia dan kebebasan dapat diwujudkan. Berikutnya adalah hak terkait untuk hidup yang bebas dan juga keamanan. Semua dari kita manusia ini berhak untuk punya kehidupan yang merdeka, bebas dari siksaan, kekejaman, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan sesama manusia, terutama yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, gender, orientasi seksual, status perkawinan, riwayat hubungan seksual, perilaku seksual yang benar atau salah, status HIV/AIDS, dan sebaiknya memperoleh hak untuk memanfaatkan seksualitasnya bebas dari kekerasan dan pemaksaan. Ya, dalam hal ini bukan berarti kalau kita ketemu, kalau di sini ada perilaku seksual ya, benar atau salah, dalam hal ini bukan berarti kita membenarkan perilaku LGBT, lesbian, gay, biseksual maupun transgender. Ya, tidak dalam hal membetulkan atau mendukung gaya hidup yang seperti itu. Tetapi tentu ranah kita di situ adalah tidak menghakimi mereka sebagai golongan yang paling berdosa, karena itu bukan ranah kita. Ya, justru kewajiban kita ini kan ada pergeseran pergeseran zaman ya. Dulu itu LGBT itu masih sembunyi-sembunyi, jumlahnya masih sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus-kasus seperti LGBT ini sangat banyak dan mereka sudah mulai open, sudah mulai tidak malu-malu lagi tampil di muka publik memproklamasikan bahwa saya ini adalah seorang LGBT, membentuk komunitas-komunitas tertentu. Nah, justru tantangan kita adalah bagaimana kemudian komunitas itu ya LGBT kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu ya mereka itu jangan sampai menularkan penyakit menular seksual.
bagaimana kemudian kita tetap mendampingi dengan ada edukasi-edukasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Misalnya LGBT-nya ya punya istri, ya punya pasangan sesama jenis misalnya ya seperti itu. Ya, kalau misalnya perubahannya dia untuk bertobat sebenarnya ya bisa saja kita lakukan. Idealnya memang seperti itu. Tapi sebenarnya ranah pakemnya bidan bukan di sana. Tetapi bagaimana kita melakukan suatu edukasi, suatu intervensi supaya istrinya sebagai partner seksualnya ini tidak kemudian tertular dari penyakit menular seksual. Harus seperti apa ketika hubungan koitus itu terjadi, harus menggunakan kontrasepsi yang dapat melindungi dari PMS. Satu-satunya adalah kondom. Nah, ke sana arahnya. Jadi kemudian kalau pertentangan terhadap LGBT kelompok pekerja seks komersial ya, kita nggak bisa serta-merta pada ranah menghakimi, menyalahkan, sampai dengan menyuruh mereka frontal berhenti, nggak bisa sendirian ya. Bidan tetap harus membutuhkan payung hukum kalau misal arahnya ke sana. Dan saran saya sih kita tetap di ranah kita aja, yaitu pada ranah di kesehatan reproduksinya. Ya, karena panjang banget nanti ceritanya kalau kita berbicara, katakanlah kelompok pekerja seks komersial, kita nyuruh dia berhenti, itu pasti akan muncul pertanyaan, saya makan pakai apa? Apakah kalau saya disuruh berhenti jadi PSK, Bu Bidan mau ngasih saya duit tiap hari? Bu Bidan mau kasih saya pekerjaan lain, ya, membukakan saya lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita ditanya kayak gitu kan jadi ikut bingung ya. Bedanya mau ngasih kerjaan apa nih sama Mbak PSK-nya, misalnya gitu. Nah, jadi sebaiknya konteksnya ya nggak ke sana, karena ranah kita juga bukan di sana. Terkait itu merupakan penyimpangan, itu berdosa, mereka harus berhenti. Kita nggak bisa kerja sendiri. Ada dinas sosial, ada dinas-dinas terkait yang harus selalu bergandengan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Gitu ya. Oke, yang keempat adalah hak untuk keleluasaan pribadi. Semua orang mempunyai hak untuk tidak menerima gangguan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, dokumen pribadi atau sejenisnya, dan hak yang leluasa untuk pribadi yang mana penting bagi pemanfaatan otonomi seksualnya. Ya, keleluasaan pribadi di sini disangkut pautkan juga dengan dokumen pribadi, hati-hati dengan rekam medis ya. Rekam medis merupakan suatu dokumen yang sifatnya rahasia. Di sana ada informasi medis yang tidak semua orang boleh melihat. Bahkan yang statusnya keluarga pun juga tidak semua keluarga pasien itu bisa mengakses dari dokumen rekam medis. Harus dilihat kembali siapa yang berhak kita tunjukkan mengetahui data dari rekam medis. Kalaupun itu keluarga, biasanya kalau yang sakit atau yang mendapatkan perawatan ini seorang istri ya suaminya yang berhak mendapatkan informasi dari dokumen pribadi atau rekam medis tadi. Ya, di luar dari itu biasanya ya tidak semua, walaupun itu keluarganya, ibu, mertua, nenek, kakek, bude, pakde, paman, tidak semuanya bisa mengakses dokumen pribadi. Yang diperbolehkan adalah yang tertentu atau yang telah mendapatkan izin persetujuan dari pasien atau klien itu sendiri. Nah, itu hati-hati ya. Termasuk kita nih sesama sejawat sejawat tenaga medis. Apa yang menjadi rahasia dari status kesehatan pasien kita jangan sampai menjadi konsumsi publik. Biasanya kita tanpa sadari ya, lagi pertemuan IB ngomongin kemarin saya punya pasien nih si A namanya ini rumahnya di sini, dia sekarang lagi hamil dengan B24. Saya kemarin melihat kondisi alat kelaminnya gini-gini, itu nggak boleh ya dijadikan bahan untuk bergibah, walaupun itu ranahnya di sesama tenaga medis. Nah, itu kita nanti melanggar dari hak-hak pasien kalau itu sampai terjadi. Ah, oke. Berikutnya adalah hak otonomi pribadi terkait dengan pengakuan di muka umum. Setiap orang itu berhak untuk dihargai terkait dengan hak kebebasan seksualnya dan juga meliputi kesempatan bagi individu untuk mengendalikan, memutuskan secara bebas atas berbagai hal yang berkaitan dengan seksualitas, memilih pasangan seksual, mencari dan mengalami seluruh potensi dan kenikmatan seksual mereka di dalam kerangka tanpa diskriminasi dan harus menghormati hak orang lain dan menghormati kapasitas anak-anak yang sedang berkembang. Nih ya, di sini ada statement tentang eh, memilih pasangan seksual, jadi perjodohan, pernikahan usia remaja yang dipaksakan oleh orang tua, itu termasuk sesuatu hal yang melanggar
hak kesehatan reproduksi. Ya, jadi kalau ada statement ya kan ini anak saya, maka saya berhak untuk menikahkan dia di usia berapapun karena ini merupakan eh, apa orang tua menganggap ke, superior begitu ya terhadap anaknya. Ini perlu diingatkan ya sama Bu Bidan bahwa setiap anak itu juga memiliki hak reproduksi yang aman untuk dirinya. Yang kita ketahui bersama kalau sampai dia dinikahkan di usia masih remaja, kurang dari 19 tahun ya ditandai dengan pernikahan yang meminta dispensasi kan batasannya kalau perempuan 19 ya, kalau laki-laki di 21 tahun. Nah, di batasan itu, kalau itu dilanggar, ya berarti ada hak reproduksi yang dilanggar juga di situ. Begitu. Kemudian ada potensi dan kenikmatan seksual. Jadi jangan lagi merasa tabu ya, Bu Bidan, kalau misalnya ada klien yang berkonsultasi, ingin berdiskusi tentang yang namanya orgasme misalnya ya, atau kenikmatan seksual, pasangan-pasangan baru mungkin yang mendiskusikan terkait hal ini. Ini jangan dianggap sesuatu yang tabu, jangan dianggap sebagai sesuatu, kan kalau masalah hubungan seksual itu kan perempuan atau manusia itu akan bisa dengan sendirinya. Nggak lagi dipandang seperti itu ya, tetapi memang kenikmatan dalam suatu hubungan seksual ini juga menjadi hak terutama biasanya bagi perempuan. Karena perempuan itu jangan sampai hanya dijadikan sebuah objek. Dijadikan sebuah objek maksudnya bagaimana? Ya, tidak diperdulikan lagi apakah dia tuh merasa nyaman atau tidak, kesakitan atau tidak. Itu tidak diperdulikan. Yang penting laki-laki mendapatkan kenikmatan. Itu sudah nggak zaman kayak gitu. Ya, rasa nyaman dalam suatu hubungan seksual, kenikmatan. Kalau kita nggak ngomong kenikmatan, setidaknya tidak menimbulkan rasa sakit ya. Kalau kita nggak ngomong masalah orgasme, setidaknya ada timbul kenyamanan. Nah, kalau ngomong masalah kenyamanan, perlu warning juga ini. Bagaimana misalnya wanita TM1 ada resiko abortus kalau dilakukan koitus dengan penetrasi sperma keluar di dalam. Nah, ini kan termasuk edukasi seksual juga ya. Kemudian ibu nifas, kapan boleh melakukan hubungan seksual yang pertama? Jangan hanya terpatok pada teori yang mengatakan nifas itu selesai di hari ke-40 atau ke-42. Jadi setelah hari ke-40, ke-42, lokea sudah bersih, itu boleh melakukan hubungan seksual. Tidak hanya itu, kita harus melihat secara psikologis kesiapan dari seorang ibu. Kita harus melihat kondisi dari jahitan perineumnya. Kadang ada lebih dari 40 hari kalau memang jahitan perineumnya banyak, di sana ibunya masih ada trauma, jangan buru-buru dilakukan koitus. Bagaimana triknya? Diajarkan yang namanya memasukkan satu jari tidak nyeri, memasukkan dua jari tidak nyeri. Itu diajarkan dulu kepada ibu dan diberikan pemahaman juga pada suaminya agar kemudian pemahamannya jangan sampai istri saya kan udah bersih, sudah nggak nifas lagi, sudah selesai masa nifasnya, jadi bisa melakukan hubungan seksual. Kita harus ingat bagaimana kondisi psikologis dari seorang istri itu merasa siap, nanti tidak timbul rasa sakit, dan juga jangan lupa dipeseni kontrasepsi. Jangan sampai nanti ternyata ibunya ini nggak menyusui eksklusif, jadi nggak dapat perlindungan dari metode aminorelatasi, dilakukan hubungan seksual, tahu-tahu nanti bulan depannya lagi ibunya hamil, nanti terjadi kesundulan. Nah, ya, jadi nggak cuman kita ngomongin hubungan seksual, nggak cuman masalah kenikmatan orgasme yang dinikmati laki-laki dan perempuan. Banyak hal ya yang kita bisa nanti menjaga dari hak-hak si wanita itu sendiri. Termasuk tadi sampai arahnya menyiapkan kontrasepsi. Nah, itu contoh situasinya seperti itu. Ya, kita lanjut poin yang keenam adalah hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi. Setiap orang itu punya hak untuk menjalankan kebebasan berpikir, berpendapat, baik itu di dalam hubungan seksual, orientasi seksual, identitas gender, hak seksual, tanpa gangguan sewenang-wenang maupun pembatasan berdasarkan keyakinan pada budaya yang dominan, ideologi politik, konsep yang membedakan struktur moral, pelayanan kesehatan, dan jaminan keamanan pada masyarakat. Ya, mirip seperti hak reproduksi yang poin nomor 4 tadi ya, eh, punya kebebasan untuk melakukan, mengemukakan pendapatnya, baik itu terkait kapan mau melahirkan, kapan mau menikah, orientasi seksual, memang itu hak. Ya, memang itu hak. Memang agak agak sulit ya kalau kita nanti itu ketemu sama yang namanya norma agama,
di mana saya yakin di dalam Islam ya memang tidak diperbolehkan yang namanya LGBT itu adalah sebuah dosa, sesuatu yang haram. Tapi kita sebagai seorang bidan harus bijak ya ketika menyikapi itu sebagai seorang profesional bidan, kita harus tidak boleh Bu bidan itu mm, langsung mengganti identitasnya menjadi ustazah atau bunyai begitu ya. Kalau kita lagi pakai jaketnya jaket bidan ya hak reproduksinya, ya hak terkait kesehatannya yang kita pakai. Kalau kita lagi jadi misalnya nih kita itu bu bidan juga pemiliknya ponpes atau kita itu bunyai ya monggo kalau mau memakai ajaran agama juga sebagai landasan kita memberikan konseling atau edukasi. Tapi ketika jaket kita adalah jaket seorang nakes, seorang bidan, tentu tidak boleh dicampur adukkan dengan budaya maupun ajaran agama gitu. Poin ketujuh, hak untuk sehat dan memiliki manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang tadi ya, berkaitan dengan BPJS tadi juga. Setiap orang itu punya hak untuk sehat. Jadi, semua warga negara itu sebenarnya punya perlindungan untuk akses kesehatannya. Kalau warganya miskin, ya ada yang namanya BPJS, kemudian iurannya dibayari oleh pemerintah. Itu kan ada. Nah, tapi memang PR kita bersama. Ada nih golongan-golongan masyarakat yang sebenarnya berhak menerima iuran dari pemerintah, PBI, tapi nggak ke cover dengan adanya birokrasi yang cukup panjang, kemudian kebijakan mungkin dari wilayah desa, kelurahan yang tidak mengakomodir itu sehingga masih banyak sekali kita temui orang-orang yang berada di dalam garis kemiskinan tapi tidak mendapatkan haknya. Nah, ini monggo Bu bidan-Bu bidan yang ada di pelayanan menemui hal-hal seperti itu jangan tutup mata. Walaupun kita nggak memiliki kewenangan atau akses, tapi setidaknya hal-hal seperti itu ya diakomodir, hal-hal seperti itu coba difasilitasi. Berhasil atau tidak berhasilnya itu urusan nomor dua, tetapi niatan kita harus diluruskan dulu ya untuk kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu yang tidak mendapatkan haknya, jadilah seorang bidan yang memiliki empati, memiliki simpati untuk kemudian kita membantu memberikan akses baik itu pasiennya mau kita edukasi, kita arahkan petunjuknya dia harus bagaimana step by stepnya maupun berkoordinasi dengan pemerintah atau dinas terkait untuk dapat memfasilitasi orang-orang yang semacam itu. Bu, saya nggak punya kenalan orang dinas ya. Misalnya nggak punya kenalan orang dinas, aksesnya cuma dengan puskesmas atau dinas kesehatan, ya nggak apa-apa. Puskesmas maupun dinas kesehatan kan sebenarnya juga bisa menjadi wadah untuk menyampaikan bahwa masih ada loh warga kita yang nggak ke-cover sama BPJS yang berbayar oleh pemerintah tadi. Nanti endingnya nggak direspon, Bu, nggak ditangani ya, sudah bukan dosa kita lagi. Kan pokoknya kita udah memfasilitasi, kan gitu dulu ya. Kalau nanti pejabat yang kita aduin tadi, yang kita sampaikan tadi nggak amanah, ya dosanya kan sudah nggak di kita, sudah nggak di Bu Bidan lagi, tapi di pejabatnya nggak amanah tadi, gitu maksudnya ya. Oke. Kedelapan, hak untuk pendidikan dan informasi. Semua orang itu punya hak juga dalam pendidikan dan informasi secara umum, termasuk juga pendidikan seksual yang komprehensif, yang penting, dan bermanfaat untuk menjalankan kewarganegaraan secara lengkap, sejajar, dan dalam ranah privasi umum maupun juga politik. Terkait dengan hak untuk pendidikan dan informasi, maka sebenarnya setiap pasien yang kita hadapi itu punya hak untuk tahu ya hasil dari pemeriksaan. Makanya dalam setiap melakukan asuhan kebidanan, intervensi nomor satu ya di mana-mana pasti adalah menyampaikan hasil pemeriksaan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena nomor satu adalah terkait hak dari setiap pasien itu untuk tahu kondisinya itu seperti apa, hasil pemeriksaan saya seperti apa. Jadi di pelayanan kalau kita ketemu sama seorang bidan yang setelah melakukan pemeriksaan ya anamnesa data subjektif, pemeriksaan data objektif, kita tentukan analisanya, asesmennya, diagnosanya ditegakkan, kemudian intervensinya ujuk-ujuk langsung ngasih obat misalnya ya, iya udah ibu obatnya dikasih ini minumnya sekian-sekian begitu ya, atau langsung dilakukan misalnya langsung nih ibunya datang-datang mau KB langsung pasang IUD langsung pasang implan tanpa kita berikan edukasi informasi berarti kita sudah melanggar haknya pasien untuk mendapatkan informasi ya. Saya yakin yang kerja di rumah sakit juga tahu ya salah satu hak dari pasien adalah mengetahui dari hasil pemeriksaan atas dirinya sendiri itu seperti apa. Gitu. Makanya dalam tiap asuhan nomor satunya adalah
menyampaikan hasil pemeriksaan. Oke. Poin nomor 9, hak untuk memilih menikah atau tidak menikah ini sudah juga ya disinggung tadi ya. Mencari dan merencanakan berkeluarga, memutuskan punya anak atau tidak, bagaimana dan kapan mau punya anak. Semua orang itu punya hak menikah atau tidak, akan cari pasangan atau tidak, merencanakan keluarga berumah tangga atau tidak, kapan memiliki anak, jaraknya, dan ini merupakan suatu hak yang juga harus bertanggung jawab. Jadi kita nggak boleh menjudgment ya, walaupun posisi kita sebagai misalnya sebagai orang tua, sebagai keluarga melihat ada rekan kita, keluarga kita memilih misalnya tidak menikah atau memilih misalnya punya anak cuma satu, kita hormati ya privasinya. Tentu hal itu diambil keputusan itu diambil kita harus berpositif thinking bahwa dia sudah memikirkan masak-masak tentang kesiapan dirinya. Yang kita harus meyakini pertimbangannya adalah kalau dia memaksakan, misalnya memaksakan diri untuk nambah anak, memaksakan diri untuk buru-buru menikah, itu merupakan suatu hal yang akan membawa mudarat bagi dirinya. Tentu kita harus positive thinking, itu sudah dipikirkan secara masak-masak. Maka judgement itu tidak boleh keluar dari ucapan dari seorang profesional bidan. Beda cerita kalau itu kita ngomongnya sebagai sahabat, kita ngomongnya sebagai orang tua, kita ngomongnya sebagai teman dekat, ya memang konteksnya berbeda ya. Tergantung kita ini bidan, tapi ngomongnya dalam konteks apa. Kalau kita ngomongnya dalam konteks profesional, nggak boleh ada judgement, nggak boleh ada menganggap sebelah mata atau kita bernegatif thinking. Tapi kalau misal nih posisinya kita punya ponakan, kita punya sepupu, kita punya adik misalnya, atau kita punya kakak yang memilih keputusan dalam dirinya terkait kesehatan reproduksi yang kayak gini, child free misalnya, udah nikah tapi memutuskan untuk nggak punya anak. Nah, kalau kita konteksnya sebagai keluarga, monggo. Kalau mau intervensinya sampai ke arah mau itu judgement agak agak nyeneni, agak ngomel ya monggo-monggo aja. Tapi kan bukan dalam ranah sebagai profesional seorang bidan. Kalau kita ranahnya profesional seorang bidan, ingat kita punya hak, kita juga punya kewajiban yang kita itu ada payung hukumnya, yang kita tidak boleh melanggar dari hak-hak pasien itu tadi, gitu. Oke, yang ke-10, yang terakhir adalah hak untuk akuntabilitas dan pemulihan. Semua orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan, hukum legislatif yang sesuai, adekuat, mudah diakses, mendapatkan jaminan, serta meminta mereka yang terikat secara tugas dalam mengawal hak seksual secara penuh dapat diketahui akuntabilitasnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk memantau pelaksanaan hak seksual, mengakses pemulihan akibat pelanggaran hak seksual, termasuk akses pemulihan penuh melalui perbaikan, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan jaminan, dan tidak mengulang dan bentuk lainnya. Contohnya Bu Bidan ketemu sama kasus KDRT. Kita ketemu sama kasus KDRT ini perlu sangat mencurigai KDRT-nya nggak terjadi hanya pada fisik. KDRT itu pasti juga psikis, pasti juga perlu mempertimbangkan apakah ada kekerasan seksual juga. Lalu bagaimana apa yang mau kita lakukan? Kita tuh sebenarnya kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ketemu sama KDRT butuh kolaborasi untuk melakukan berbagai pemeriksaan ya, yang arahnya nanti hasil pemeriksaan itu bisa dijadikan ini yang namanya visum, yang nanti bisa dijadikan salah satu alat bukti kalau memang mau ke ranah hukum. Tapi kalaupun dia tidak mau ke banyak kasus KDRT nggak lanjut ke ranah hukum karena perempuan merasa masih membutuhkan suaminya sebagai penopang ekonomi yang utama, ya kita hormati keputusan itu, namun perlu tetap kita pastikan bagaimana kesehatan reproduksi maupun kekerasan yang mungkin dalam eh, kekerasan seksual yang dia alami ini berhenti, stop, tidak terjadi lagi, atau juga mendapatkan akses pemulihan terhadap kekerasan yang telah dia alami. Walaupun kita perlu menyampaikan kalau misalnya ini nggak ditindak secara pidana, akses untuk berulang ini akan semakin besar. Artinya, kalau dia sekarang disembuhkan, maka kondisi sakitnya, baik itu secara fisik, psikologis maupun di nanti di seksualitasnya juga akan terulang lagi sampai seberapa dia akan kuat dalam rotasi disakiti sembuh orang lain yang nyakiti suaminya nyakiti nanti datang ke kita kita sembuhkan disakiti seperti itu lagi. Nah, kalau Bu Bidan sih ya it's okay, itu kewajiban kita ya untuk selalu memberikan pelayanan yang
eh, tidak memilih-milih, tapi sampai sejauh mana wanita itu kuat secara mental maupun fisik untuk berhadapan dengan situasi seperti itu perlu kita sampaikan menjadi pertimbangan yang nantinya perempuan akan kita dorong berpikir kembali apakah nanti ranah pidana atau tidak. Nah, sebaiknya memang bukan maksud ngompori ya, tetapi efek jerah itu perlu. Perlindungan hukum itu perlu. Kalau kita itu ngomongin masalah tindakan yang ada hubungannya sama KDRT. Karena secara undang-undang pun sampai sudah diatur sendiri tuh yang namanya KDRT itu sudah ada pidananya, sudah ada ranahnya, boleh boleh untuk diadukan secara pidana. Tapi pengaduannya itu nggak boleh bu bidannya yang ngadukan ke kepolisian. Harus itu deliknya adalah dari istrinya sendiri, harus dari orang yang menjadi korban. Jengkal-jengkalnya kita ngelihat pasien udah babak belur, disakiti, udah bonyok semua, tapi istrinya masih nggak mau melaporkan, ya nggak bisa. Kita sebagai seorang bidan tidak bisa serta-merta melaporkan itu. Bisanya memintakan bantuan perlindungan bisa, tapi akses pidananya tetap pelaporannya harus dari pihak istrinya. Gitu ya. Baik, pada topik selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Di antaranya, kalau perempuan itu timbul ada di garis kemiskinan, ini banyak perempuan yang masih hidup di dari garis kemiskinan. Ini tentu berpengaruh pada kesehatan reproduksi yang buruk atau beresiko, pendidikan yang rendah, tidak mampu menjangkau pelayanan informasi kesehatan yang penting, misalnya ada di pedalaman, begitu akses kesehatan masih sulit, tidak mempunyai kendali atas hak dan menerima pelayanan kesehatan yang mendasar, posisi perempuan yang dianggap rendah, dianggap warga negara kelas 2 pada budaya-budaya tertentu, ini tentu adalah situasi-situasi yang dapat merugikan dari kesehatan reproduksi wanita itu sendiri. Maka tugas kita, jika kita menjadi seorang bidan di lingkungan yang memiliki faktor-faktor merugikan pada kesehatan reproduksi, pesannya ya cuma satu, teruslah berjuang ya. Bagaimana kemudian kesehatan reproduksi itu harus tetap kita jaga, harus tetap tetap kita upayakan perempuan itu menjadi sehat reproduksinya walaupun terhimpit dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti 5 item yang telah dijelaskan ini tadi. Begitu. Baik, selesai PowerPoint-nya. Sampai di sini materi dari saya terkait hak kesehatan reproduksi dalam mata kuliah kebijakan dalam praktek kebidanan. Saya persilakan barangkali ada yang mau berdiskusi atau bertanya. Izin Ibu, mau bertanya sebentar. Iya, dipersilakan. Eh, ini belum lama ini sharing juga mungkin sedikit berbagi Ya, ya. ya, Belum lama ini saya menemui pasien usia 4, maksudnya di PMB usia 14 tahun yang diantar oleh bibinya untuk suntik KB karena dia mau dinikahkan, gitu. oke, ya. Hmm. Ini ada sedikit pertentangan setelah apa setelah mengikuti paparan Budini tadi, Mm-mm. di sini saya menilai bahwa anak ini tidak mendapatkan haknya, haknya untuk seksual dan untuk bereproduksi karena dia datang untuk eh, disuntikkan KB. Sebenarnya ini bertentangan juga dengan hati nurani saya, tapi saya waktu Mm-mm. itu bingung saya harus bagaimana. Disuntikkan KB usia 14, tapi bibinya ini nggak boleh bilang ke anaknya kalau dia itu mau disuntikkan KB karena dia mau dinikahkan karena dijodohkan. Nah, setelah perdebatan panjang, ya, akhirnya ini saya nggak mau sebenarnya saya awalnya. Bu, nanti kalau hamil gimana? Malah susah. Ini anaknya orang nggak punya, bapak ibunya cerai dia, ibunya entah kemana, bapaknya menikah lagi nggak ngurus anaknya, dia ikut neneknya. Jadi neneknya ini mungkin untuk meringankan beban secara ekonomi, di mana neneknya ini tujuan menikahkan adalah supaya si anak ini mendapatkan eh, apa ya meringankan beban ekonomi si neneknya ini. Di sini saya melihat ada beberapa pertentangan antara dia tidak mendapatkan haknya sebagai anak, mungkin ya dari segi perlindungan anak dia juga tidak dapat, terus kemudian dari sisi reproduksi juga dia tidak mendapatkan hak reproduksinya. Kemudian
Nah, tapi dari sisi lain, apabila si anak ini nggak saya suntik KB waktu itu, kalau hamil itu malah terjadi risiko tinggi, kalau terjadi kehamilan seumpamanya, ya, berarti dia nantinya akan menjadi risiko tinggi yang berpotensi untuk menjadi kematian ibu atau kematian bayi. Nah, dalam hal ini apabila, ya semoga tidak ada kasus serupa, apabila mungkin ada kasus serupa dalam konteks hukum dan konteks bagaimana kita sebagai bidan, dan bagaimana kita secara hati nurani sebenarnya saya juga nggak mau gitu. Itu bagaimana kita, karena ini sesuatu hal yang dilematis gitu ya. Kalau nggak disuntik itu nanti kalau hamil malah resiko tinggi. Saya suntik, saya melanggar hak. Saya juga ini melanggar juga hukum dari perlindungan anak juga, hak reproduksinya juga. Dari mohon apa namanya, mungkin kita bisa sharing ke teman-teman juga bagaimana apabila mungkin terjadi kasus seperti ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Menarik sekali ya, Ibu Deni Widarti. Dinasnya di mana, Ibu? Di Puskesmas Gumuk Mas, Bu Oh, Dini. di Gumuk Mas. Oke, Bu, Iya. Gumuk Mas itu tempatnya mertua saya. Oh Oke, iya iya. oke, baik. Salam kenal ya, Oke. Bu Deni. Terima Iya, kasih untuk selamat sharingnya. kenal. Ya. Kasus yang menarik sekali, miris ya memang kalau dengar cerita kayak gitu. Seperti yang tadi disampaikan, kemiskinan, kemudian pendidikan, ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Terbukti dari yang disampaikan dari Bu Deni tadi, perempuan dengan situasi di bawah garis kemiskinan, tidak punya pendidikan yang mumpuni, ini biasanya punya resiko pada kesehatan reproduksinya. Terbukti, tadi betul cocok ya antara teori, oh ya faktanya, kalau perempuan itu miskin, karena di keluarganya udah miskin, nggak ngasih dia bekal pendidikan, maka dia akan rentan terjadi suatu situasi yang merugikan kesehatan reproduksinya. Terus kemudian ditambah lagi pandangan bahwa perempuan itu beban. Padahal perempuan itu kalau disekolahkan tinggi ya bukan beban ya. Perempuan itu kalau disekolahkan tinggi, apakah saya macet sinyalnya? Sebentar, sebelum saya lanjutkan, saya macet nggak ya ini? Halo? Ijen Bu Dini, Putus ya? suaranya putus-putus lagi. Iya, Iya. putus Bu. Oke, sekarang sudah enggak? Oke, putus ya barusan. Baik. Sudah? Sekarang sudah terdengar? Sudah ya? Ya, sudah Bu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ditambah lagi, perempuan itu dianggap sebagai beban dalam keluarga. Padahal perempuan itu kalau disekolahkan tinggi, dididik jadi anak yang pinter, ya bukan jadi beban, malah justru bisa menjadi sama-sama setara ya dengan laki-laki. Setaranya bukan bukan berarti kita itu mau jadi imam dalam keluarga, tidak ya. Tapi sama-sama juga bisa menghasilkan uang, sama-sama bisa jadi orang yang sukses, jadi pemimpin itu bisa. Asalkan akses itu diberikan sama-sama. Tapi anggapan-anggapan tadi juga masih masih banyak terjadi. Terus situasinya lagi dia dinikahkan di usia anak-anak. Tindakan melakukan kontrasepsi sebenarnya kalau kita kan ngomonginnya situasinya itu sudah dalam kondisi di depan mata ini sudah menikah. Kalau di depan mata ini masih bisa kita cegah, kita cegah. Tapi kalau yang di depan mata ini wis kadung terjadi pernikahan usia dini, kontrasepsi sebenarnya menjadi suatu pilihan yang bijak. Bukan saya mendukung pernikahan dini, bukan loh ya. Bukan ya, konteksnya tidak demikian. Tetapi kan di depan mata kita pernikahan itu sudah terjadi. Pernikahan usia dininya, pernikahan anaknya sudah terjadi. Maka kontrasepsi memang menjadi salah satu pilihan bijak untuk mencegah AKI, AKB maupun juga stunting. Ini juga sudah dimaklumatkan kemarin ada yang namanya undang-undang terkait KB untuk remaja. Salah satunya ya ini, angka situasi-situasi kayak gini. KB untuk remaja itu bukan berarti boleh free sex kemudian dibekali sama kondom atau dibekali dengan KB supaya boleh free sex, bukan. Tetapi sebenarnya salah satu cara kita melindungi supaya tidak terjadi lebih banyak lagi kerugian, salah satunya kehamilan usia remaja, AKI, AKB stunting yang ini nanti jadi lingkaran setan, ya salah satunya dihentikan dengan kontrasepsi. Jadi memang salah satu sisi itu merupakan suatu dilema, suatu beban, tapi sebenarnya itu sudah merupakan tindakan yang terbaik, Bu Deni. Yang dilakukan adalah suatu tindakan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang tidak enak semua itu tadi. Ya,
Ya, setelah itu nanti kalau sudah di KB, ada baiknya kita melakukan pendekatan ya. Kalau anaknya ini sudah di KB, yang menikahi ini berarti orang yang berada, yang dianggap mampu untuk menopang kehidupannya. Gimana kalau minta disekolahin lagi? Gitu. Mumpung, mumpung nggak hamil, mumpung disuntik, tidak terjadi kehamilan, boleh nggak kalau opsinya anak ini dikembalikan lagi ke bangku sekolah? Kalaupun tidak bangku sekolah, keterampilan deh gitu. Jadi perempuan itu tetap memiliki kemandirian ya, nggak dianggap hanya bisa apa memasak, enggak, terus kebutuhan-kebutuhan di dapur atau di rumah tangga. Tidak hanya itu, tapi tetap butuh keterampilan walaupun itu tidak formal, tidak akademis, tidak harus yang sampai punya gelar. Arahnya ke sana. Kalau anak ini memang belum cukup umur, ya aksesnya memang akhirnya ke keluarga atau ke suaminya. Nanti ketika dia memang sudah bertambah usia, butuh dipantau terus, butuh diikuti terus. Suatu saat kita sudah bisa bicara sendiri dengan si anak, kita sebagai seorang bidan sebenarnya juga punya kewajiban untuk berbicara dari hati ke hati untuk dia dibuka ya pikirannya ya, supaya dia tahu hak-haknya itu apa. Setelah ini semua sudah terlanjur terjadi, masih adakah secercah harapan? Jawabannya ada, pasti ada. Caranya bagaimana? Nah, itu kita yang nanti tugasnya ya udah kamu sekarang udah telanjur nikah, keputusannya betul kalau kamu nggak hamil dulu, kamu KB. Kalau memang suamimu ini orang berada, misalnya dia mendukung untuk kamu punya keterampilan, untuk kamu balik sekolah, nggak ada salahnya balik sekolah lagi atau punya keterampilan. Kalau misalnya saya ternyata nggak boleh nih untuk punya keterampilan, ya oke itu berjalannya dengan waktu, tapi pastikan dia tidak mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangganya. Pastikan dia kesehatan reproduksinya ini tidak dijadikan suatu objek yang membahayakan bagi dirinya. Hak-hak itu terpenuhi dulu, ya. Sambil terus ya, memang ini nggak bisa secara linier dengan teori ya Bu, yang hal-hal kayak gini itu sangat perlu studi. Nanti di lapangan itu ya perlu diikuti, perlu dideketin, baik itu dari pihak keluarganya, suaminya maupun si anaknya itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan saya, pilihan memberikan kontrasepsi itu sudah bijak dibandingkan dengan kalau terjadi kehamilan itu malah memang makin double-double lagi, Bu. Nanti punya anak, anaknya stunting. Wah, itu makin PR lagi. Sudah bukan lagi ibunya, malah ketambahan PR bayi stunting lagi. Insya Allah sudah pilihan yang bijak, nggak apa-apa. Memang nggak enak, nggak ada pilihan yang enak kalau dari cerita tadi. Tapi insya Allah saya yakin yang dilakukan Bu Deni sudah merupakan jalan yang tepat. Gitu. Kalau dari pandangan saya begitu, Ibu. Ya, terima kasih sharingnya, Bu Deni. Iya, terima kasih Bu Dini. Ya, baik, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin mau bertanya? Cukup? Izin bertanya, Bu. Masih ada. Silahkan, monggo. Di sini saya sekaligus bercerita dan juga minta pendapat ya, Bu ya. Iya, ini Mas, curhat semua ya. kasusnya tidak jauh berbeda dengan Ibu Deni tadi, cuma Hmm, jalan ceritanya agak sedikit berbeda, Bu. Di hmm, sini saya pernah mendapatkan pasien ya. kasus kehamilan ketiga, tapi ibunya menderita TBC, Bu. Mm-mm. Kemudian sama dokter itu dianjurkannya untuk SC dan setelah itu dianjurkannya untuk KB yang untuk MOW, Bu. Namun ibu di sini terkendala oleh ekonomi dan ibunya juga tidak mau di SC. Kebetulan waktu itu saya yang bertugas. Dia dari keluarganya juga cerita, Bu, katanya terkendala di biaya. Kemudian saya juga bingung, Bu, karena ibunya juga menderita TBC. Jalan satu-satunya tuh, Bu, apa yang harus saya sampaikan karena pasien ini susah untuk apa, Bu, diberi pengertian dan juga kan masalah kesehatan ibunya juga tidak bisa sepenuhnya saya ceritakan karena ada apa menderita penyakit yang di luar di tangan saya, Bu. Di luar kemampuan ilmu saya, Bu. Seperti Oke. itu. Dan kalau dari dokter sih memang dianjurkannya untuk menggunakan KB yang non hormonal, Bu. Mm-mm. Yang, Jadi eh, sorry, yang TBC kan ibu, ibunya ini tadi kan ya. Ibunya ini iya, TBC, Bu. TBC kemudian hamil anak ketiga. Anak ketiga, Bu. Hamil anak ketiga Iya, diarahkan untuk SC dan MOW, tapi menolak. oke, Bu. Iya, Bu, Akhirnya menolak, Bu. endingnya, Karena ibu kondisinya.
karena ibunya tidak mempunyai itu Bu jaminan kesehatan Bu juga Bu. Oke, kemudian posisinya sudah menjelang infartu ketemunya sama ibu. Enggak Bu, itu sudah termasuk TM3. Mm-mm. eh Akhirnya lahir per vaginam atau gimana? Tetap saya rujuk Bu, tapi ibunya tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Jadi saya alihkan ke teman saya lagi Bu yang ada di Pustu Bu. Oh, terus sekarang gimana? Sudah lahiran? Mohon maaf Bu, sudah meninggal juga Bu pasiennya Bu. Oh, sudah meninggal. Oke, baik. Ya, eh memang kita Halo itu Ibu, sebagai, oke, stabil nggak ini jaringannya? Stabil ya? sudah Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kita itu sebagai seorang bidan, kalau kita berbicara tentang teori yang saya sampaikan tadi, nggak bisa ideal ya. Saya yakin situasi di lapangan itu jauh lebih berat ketimbang ngomongin teori. Ngomongin teori itu enak. Tapi saya yakin ibu-ibu di lapangan itu punya Oke. tantangan yang lebih kompleks yang mungkin nggak terakomodir di teori. Yang akhirnya sampai pasiennya jatuhnya harus meninggal, pasiennya harus menikahnya usia dini. Tapi yakinlah, kalau misalnya ibu itu sudah melakukan sesuatu itu sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan maksimal yang bisa dilakukan, maka ibu udah nggak salah. Intinya itu sih, terkait nanti endingnya itu pasiennya bisa kita selamatkan atau tidak, ini banyak faktor terkait nanti endingnya itu pasiennya itu bisa dicegah dari kesakitan, dari kematian, itu nggak bisa murni di tangan bidan. Bu bidan kan bukan satu-satunya penentu nasib dari seorang pasien ya. Kadang itu pandangan masyarakat ya hidup mati saya di tangan Bu Bidan, tapi itu kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga. Ya, banyak faktor. Contohnya kayak tadi, Bu Bidan sudah mengarahkan harus seperti ini. Pasiennya menolak. Ya sudah, itu kan berarti dia sendiri yang menentukan nasibnya. Ya, walaupun memang rasa bersalah itu pasti ada. Rasa menyesal, emane, coba kamu nurut. Atau mungkin kamu tidak sampai meregang nyawa. Pasti ada ya, Bu, perasaan seperti itu. Itu namanya dilema etis ya, dilema medis. Ya, tapi kembali lagi, kita sebagai seorang bidan tuh nggak bisa idealisme semua yang ada di teori itu mau kita terapkan. Kalau kita nanti ketemu sama yang namanya skripsi, penelitian tuh pasti akan ada ya namanya kesenjangan. Antara teori ngomongnya gini, Bu, tapi praktek itu kayak gini, itu namanya ada kesenjangan. Sama yang seperti Ibu ceritakan barusan, di dunia praktek itu kita nggak bisa semua yang ada di teori serta-merta kita terapkan. Yang penting yang dipegang teguh adalah apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan kewenangan saya. Apa yang saya lakukan adalah maksimal sesuai yang diamanatkan sebagai kewajiban dari seorang bidan. Yang kita salah itu kalau kita udah tahu itu kewajiban kita, nggak kita laksanakan. Nah, itu kita salah. Terkait nanti pasiennya menolak, Bu. Terus rumah sakitnya nggak punya fasilitas itu. Ternyata sampai di tempat rujukan bednya penuh. Nah, itu sudah bukan kewenangan kita, Bu. Itu sudah nggak bisa. Bu Bidan kalau mau memikirkan semua opsi nggak akan nutut isi kepalanya. Ya, itu saya menyadari. Jadi kalau kita ketemu sama kematian ibu, itu kan pasti ada yang namanya penyebab langsung, penyebab tidak langsung. Penyebab yang bisa dicegah dan penyebab yang tidak bisa dicegah itu kan ada ya. Nah, itu ranahnya ke sana. Jadi kalau Bu Seviantika ini merasa sudah saya lakukan semua, ya berarti sudah benar, sudah maksimal memang. Tapi kematian dari pasien itu multifaktor. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita cegah maupun itu tidak bisa berdiri serta-merta keputusannya ada di ibu bidan. Gitu. Saya rasa itu sih Bu kalau statement saya. Jadi selama kita melakukan pelayanan itu sudah sesuai kewenangan, kewajiban sudah kita tunaikan semua, hasil akhir itu ya ikhtiar ya. Kalau di Islam bilang itu kan sudah kehendaknya Gusti Allah nanti jalannya mau kayak apa endingnya. Yang penting kita lakukan maksimal dulu. Gitu. Gitu ya Ibu ya. Oke Bu, Terima terima kasih kasih Bu. sharingnya. Iya, saya senangnya kalau sama teman-teman mahasiswa RPL tuh gini, saya jadi kayak akan pengalaman, walaupun saya nggak menangani sendiri, saya jadi tahu, oh ada kasus kayak gini, ada kasus kayak gini yang nggak saya dapetin kalau ketemu sama adik-adik yang reguler gitu ya. Terima kasih sharing pengalamannya. Oke, ada lagi atau mau dicukupkan? Assalamualaikum, Ibu. Oh, ada lagi. Oke, baik. Saya malah khawatirnya kesorean banyak yang mau aktivitas yang lain. Enggak ya, soalnya tadi kan saya masuknya terlambat. Enggak apa-apa deh kalau masih ada lagi. Mungkin satu lagi ya. Ya,
Ya, Saya monggo. akan Ibu ini saya Agri Perwiti Ya, dari Situbondo. Ini oke. saya bertanya tentang penyimpangan seksual ini. Ya, Kalau oke. misalnya ada pasien yang datang dengan kondisi malah dia justru menikmati penyiksaan pada saat berhubungan seksual. Mm-mm. Oke. Dia lebih suka disakiti pada saat berhubungan seksual. Sedangkan itu Oke. kan penyimpangan ya Ibu ya. Iya. Oke. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai bidan? Lagi apakah kita boleh menjual kayak obat kuat gitu kan Arahnya kok atau jadi menjual obat kuat ya? Terus, iya soalnya kan eh, ada salah satu pasien yang kadang butuh itu untuk menyenangkan istrinya gitu oke. karena ini penyimpangan tentang Menyenangkan istrinya. Berarti klien kita laki-laki ya? ada yang laki-laki Bu, ada yang Oke. perempuan juga. Hmm. Terus kalau menggunakan alat bantu seks seperti mohon maaf ini vibrator, itu Mm-mm. apakah kita boleh menyarankan kepada pasien kita gitu, Bu? Kan Mm-mm. kita sebagai bidan tidak selamanya menemukan pasien yang normal-normal saja. Ada yang berlaku tidak tidak seperti ini saya harus menjawab apa gitu. Bagaimana Oke. sebagai terima Ya, kasih, Bu. baik. Terima kasih. Menarik lagi. Ini beda kasus lagi, Mbak Agri Perwita. Oke. Kita kupas satu persatu. Hmm, kita kembalikan lagi ranah kewenangan kita. Kita boleh nggak melayani kesehatan reproduksi tapi itu miliknya pria? Jawabannya boleh apa enggak? Kalau Nah, itu boleh nah, atau tidak? iya, karena Tidak kesehatan boleh, Bu. tidak boleh betul, Bu Deni. Karena kesehatan reproduksi yang ada di undang-undang itu yang punyanya perempuan. Kalaupun ada laki-laki sifatnya pasangan ya. Kalau dia pasutri datang untuk konsultasi kesehatan reproduksi infertil misalnya, nah itu masih boleh. Jadi laki-laki datang bersama dengan pasangannya. Nah itu pasangan usia subur itu boleh. Wanita, kalau individu itu yang wanita. Kalau individu tapi laki-laki, satu itu bukan ranah kita. Ya, jadi konteksnya kita nggak sampai boleh memberikan pelayanan. Ya kita jelaskan bahwa ranah kompetensi bidan itu tidak pada kesehatan reproduksi laki-laki. Kalau laki-laki sudah ada, nanti boleh diarahkan. Saya kurang tahu ya kalau perawat perawat laki-laki yang maternitas. Tapi kalau maternitas itu kan M itu perempuan ya. Kita kolaborasikan sama yang perawat atau ke androlog ya. Kalau misalnya mau ke dokter ke androlog. Satu itu, balik dulu pakemnya, kewenangan bidan menyalahi atau tidak. Kalau kita sudah, oh ini kewenangan bidan. Kita lihat lagi, kewenangan bidan itu ada yang boleh mandiri, ada yang kolaborasi. Yang mandiri yang mana, yang kolaborasi yang mana. Memberi obat kuat, sudah laki-laki itu nggak boleh dilayani, kasih obat kuat lagi. Wis itu double nggak boleh ya. Jawabannya itu nggak ada kayaknya di TPMP jualan obat kuat kok kayaknya nggak etis juga rasanya ya. Apakah saya terputus-putus sinyalnya? Nggak ya? Nggak ya? Nggak ya? Oke, kalau yang di TPMP, Iya, terputus. keputus? Apakah masih terputus sinyalnya? Putus, Ibu. Masih? Nggak? Sudah? Ini kayaknya kode alam sudah sore gitu ya. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Sudah ya, lanjut ya. Oke, kayaknya kalau di TPMP jual obat kuat kok kayaknya Baik, nggak boleh ya, nggak boleh dan juga kayaknya kok nggak ada. Belum pernah sih saya menjumpai, nggak tahu nggak juga boleh. kalau kalau sembunyi-sembunyi. Kayaknya maksimal sebatas kondom ya sebagai alat kontrasepsi, tapi tidak kalau obat kuat, insya Allah tidak diperbolehkan. Terus kalau yang tadi disampaikan malah menikmati dengan disakiti, ini yang menikmati laki-laki atau perempuan ya? Kalau yang datang ke kita itu perempuan kemudian menyampaikan saya punya dia misalnya merasa bahwa dirinya ini ada penyimpangan seksual kalau melakukan hubungan dengan suami lebih suka disakiti kita perlu jelaskan begini kalau itu menurut Anda menyenangkan itu sebenarnya haknya dia disakiti tapi dia senang itu haknya dia satu dua kepentingan kita adalah pada kesehatan reproduksinya pada kesehatan di organ reproduksinya yang disakiti yang sebelah mana badannya apa alat kelaminnya atau yang mana itu yang perlu nanti memang akhirnya ujung-ujungnya jadi kewajiban kita untuk menyembuhkan dia. Aksesnya untuk dia sembuh itu jadi kewajiban kita. Misalnya timbul luka, timbul lesi di alat kelamin atau di tubuhnya, yaitu dia berhak untuk mendapatkan
pengobatan atas itu. Jadi kita nggak boleh menjawabnya tuh gini, itu kan salahmu dewe, salahnya sendiri kamu suka dipukuli. Kalau seperti itu yo obat ono dewe, gak usah nyari obat ke Bu Bidan. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Kita ketemu dengan kondisi seperti itu tetap wajib ngobati. Ya, perkara itu ditanggung BPJS apa enggak? Kayaknya enggak. Ya bayar roh, kan gitu. Ya, kewajiban dia untuk kemudian mengeluarkan sejumlah nominal selama dia betah untuk disakiti berobat, ya ayo kuat-kuatan gitu ya. Kuat yang disakiti apa kuat yang ngobati. Gitu akhirnya. Aduh, macet lagi nih kayaknya Zoom saya. Macet enggak ya? Enggak ya? Sudah benar kok. Sudah ya, dengar ya. Gitu. Jadi Lancar. ranah kita ya tetap kita itu memberikan haknya dia untuk dapat akses kesehatan. Terus ya kita tetap konseling ya, tetap kita edukasi tanpa menjudgment. Menjudgment tuh gini, kamu itu kok kelainan sih, jadi orang kok seneng sih disakiti, nggak boleh statementnya kayak gitu ya. Ya disadarkan tapi dengan cara persuasif yang berempati. Kira-kira kalau disakiti itu awalnya gimana? Kalau pasiennya berkenan untuk sharing ya, kalau memang dia berkenan ranah privasinya disampaikan, coba digali. Asal muasalnya kalau orang orang itu kan kayaknya punya trigger tersendiri, tadinya itu apa yang terjadi kok sampai dia nikmat dengan disakiti. Itu boleh kita gali. Apakah ada trauma-trauma tertentu di masa lalunya yang menyebabkan itu? Mengobati trauma, Bu Bidan nggak punya nih. Saya nggak bisa ngobati orang trauma ya rujuk. Ya kolaborasi. Hipnota, psikolog, psikiater, monggo. Kalau memang ternyata trauma dari si ibu yang perlu diobati. Ya, yang kita lakukan sebatas ranah dari kewenangan kita. Tapi judgement tidak boleh, menolak pelayanan juga tidak boleh. Selama itu menjadi kewajiban dan ranah dari tugas dari seorang bidan. Prinsipnya itu, Mbak Agri Perwita. Ya, resiko ke depannya dia kita sampaikan. Dengan kamu itu disakiti di organ reproduksimu, kelaminmu, kamu itu beresiko ini. Tetap kita sampaikan. Dia sudah tahu resiko itu, tapi tetap dijalani ya sudah. Itu kan resiko di tangan penumpangnya. Tapi Bu Bidan udah nggak salah. Gitu. Gitu ya, Mbak Agri Perwita ya. Ya, baik Ibu Dini, terima kasih Iya, banyak Ibu. sama-sama. Saya udah ditinggalin teman-teman kantor saya udah pada beres-beres. Oke, terima kasih untuk waktu sharingnya di sore hari ini matrikulasi menarik sekali. Ibu-ibu bertanyanya sudah bukan di ranah teori ya, bertanyanya udah di pengalaman-pengalaman yang kita saling memperkaya. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Selamat ketemu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya terima kasih. Nanti saya beri akses recordingnya untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengikuti secara full. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Saya izin mengakhiri Zoom-nya ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu.